Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya. Baik, hari ini pertemuan kita belajar berkaitan dengan materi merancang karya tari. Disusun oleh Ibu Iin Herpiana. Semuanya semangat. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pagelaran tari berdasarkan simbol, jenis, dan fungsi. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membandingkan pagelaran tari berdasarkan simbol, jenis, dan fungsi. Nomor 3, siswa diharapkan mampu merancang karya tari berdasarkan bentuk, jenis, fungsi, nilai estetis, dan teknik. Baik, selanjutnya peta konsep itu berkaitan tentang bagaimana rancangan kita, langkah-langkah yang akan kita lalui ke tahapan pembelajaran selanjutnya. Yang pertama adalah menata atau membuat karya tari kreasi. Proses yang pertama adalah proses garapan tari kreasi. Awal yang Anda harus lakukan adalah berproses eksplorasi, di mana Anda diminta untuk mencoba mencari motif-motif gerak, baik itu dari motif-motif tari tradisional maupun awal gerak tari tradisional internasional ya. Kemudian tahap berikutnya adalah proses stilisasi dan seleksi gerak, di mana stilisasi di sini adalah gerak-gerak yang dikembangkan atau digayakan supaya menjadi kebutuhan untuk penataan konsep penataan tari kreasi kalian. Tahap berikutnya ada tahap 3, yaitu proses menggabungan gerak, yaitu proses di mana Anda menata motif-motif gerak hingga menjadi satu kesatuan gerak. Kemudian improvisasi gerak dalam tari, sehingga Anda bisa menggabungkan motif-motif yang sudah Anda temukan, kemudian Anda tata, kemudian Anda lanjutkan bagaimana tari tersebut adalah menjadi sebuah kesatuan yang menjadi sebuah tarian utuh. Kemudian konsep tata pentas pagelaran tari di sini adalah Anda harus kuat di mana inspirasi tari yang Anda dapatkan atau konsep dasar tari kreasi yang kalian dapatkan itu betul-betul menjadi konsep yang kalian dapatkan secara original. Kemudian improvisasi di sini maksudnya Anda boleh mendapatkan gerakan-gerakan yang improv tetapi betul-betul menjadi sebuah kesatuan dalam gerak tari kreasi yang diciptakan oleh kalian sendiri. Kemudian tahap berikutnya adalah konsep tata pentas pagelaran tari. Di sini Anda harus membuat konsepnya berikut tata pentasnya sehingga menjadi satu kesatuan saat pagelaran tari kalian tampilkan ya di saat panen karya nanti. Baik, untuk selanjutnya melalui pengamatan video yang pernah kalian tonton, kemudian dijadikan tugas LKPD yang sudah Ibu nilai juga di GCR-nya. Nah, ini Anda bisa perhatikan gambar yang Ibu berikan ya. Maka di sana Anda dapat membandingkan berkaitan dengan simbol ya. Simbol tari yang ada pada gambar yang ditampilkan, silakan diperhatikan. Untuk yang paling kanan atas itu adalah ngiting ya, namanya motif gerak ngiting. Itu dari Jawa Tengah ya biasanya, tapi di Sunda juga ada ya, namanya ngiting. Kemudian ngerayung, poin di tengah bagian atas. Kemudian di sebelahnya gambar 3 adalah nyempurit. Nah, ini motif-motif gerak tangan yang bisa kalian perhatikan. Kemudian ngepel, membaya, mangap atau nangre ya disebutnya. Kemudian untuk yang keenamnya mingkis kiri. Nah,
Nah, ini adalah motif-motif yang bisa jadikan inspirasi untuk membuat karya tari kreasi kalian. Baik, selanjutnya adalah Anda diminta bisa tidak membedakan tari dengan olahraga. Ya, sama nggak ya kalau tari dengan olahraga? Ya, kalau misalkan kalian bisa bandingkan, kalau dilihat senam atau aerobik, kayaknya mirip-mirip ya dengan yang namanya tari. Kan sama-sama gerak, Bu. Kemudian sama-sama pakai musiknya, wah seru, Bu, gitu ya. Tapi kenyataannya jelas sangat berbeda tari dengan olahraga. Dari apanya? Pertama adalah dari tujuan atau fungsinya. Ya. Kalau tari tentunya ya nilai estetis yang diharapkan muncul terlebih dahulu. Beda dengan olahraga, ya. Apa fungsinya? Yang pertama adalah untuk membuat badan kita menjadi sehat. Itu poin untuk olahraga. Nah, sehingga di mana perbedaan tari di sini kalian bisa baca ya, bisa pahami di mana walaupun salah satu kegiatan yang biasa badan kita gerakan itu hampir mirip dengan olahraga, tapi di mana olahraga itu ya tujuannya adalah untuk kesehatan ya, untuk melenturkan. Sedangkan dalam tari itu hanya tidak melenturkan walaupun sama-sama bergerak. Nah, tujuan yang lebih dipentingkan dalam tari adalah mempengaruhi nilai estetis dan juga memiliki simbol-simbol komunikasi yang disampaikan melalui gerak tubuh. Itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Ya, slide selanjutnya ini kita berkaitan dengan simbol tari. Di mana simbol tari adalah dalam karya tari adalah makna-makna yang terkandung dalam suatu tarian yang dapat dilihat dalam gerak, busana, riasan wajah. Simbol gerak digunakan untuk menyampaikan perasaan, cerita diinginkan. Ya, simbol gerak itu seperti apa? Misalkan yang tadi disampaikan di bagian awal knitting, kemudian nangre gitu ya. Itu merupakan simbol-simbol gerak. Kemudian contoh yang lainnya ada misalkan gerak patah-patah yang biasa umumnya ditampilkan di tari Jaipong ya. Nah, ini merupakan simbol ketegasan gitu ya. Ketegasan, kemudian gerak yang lemah gemulai itu menyimbolkan apa? Perasaan yang halus. Kemudian simbol busana dapat dilihat dari warna kostum yang dipakai. Contoh warna merah menyimbolkannya amarah atau galak, ketegasan gitu ya. Kemudian warna hijau adalah warna lembut, kemudian warna yang dimana penuh dengan natural gitu ya, yang alami gitu. Kemudian untuk simbol tata rias. Tata rias adalah ya untuk mengubah atau bentuk sebuah karakter pribadi menjadi karakter yang diinginkan. Sehingga tata rias misalkan contoh karakter Gatot Kaca dengan karakter Arjuna itu beda ya. Itu mempengaruhi untuk karakter rias. Begitu juga ada karakter wanitanya misalkan rias cantik dengan rias karakter ya, atau mungkin ditambah dengan body painting gitu ya. Itu untuk sesuai karakter-karakter yang dimana tarian tersebut lebih mengartikan sesuatu tari yang ditampilkan ya, sehingga ekspresi yang ditampilkan juga menyesuaikan tarian yang diinginkan si pencipta. Mungkin itu. Mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya adalah jenis tari menurut koreografinya. Tari dibedakan menjadi dua, yaitu tari tradisional, kemudian terdiri dari tari klasik, tari rakyat, dan tari primitif. Kemudian tari non-tradisional terdiri dari tari kreasi baru, tari modern, dan tari postmodern, tari kontemporer.
Ini dasar konsep yang mesti Anda ketahui sehingga karya tari kreasi yang diharapkan kamu bisa memahami perbedaannya, gitu ya. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah tari menurut fungsinya. Fungsi tari yang pertama adalah sebagai sarana hiburan. Ya, di mana sarana hiburan ini adalah contoh karya-karya tari yang menghibur penontonnya, ya, seperti tari jaipong, kemudian tari piring, gitu ya, tanpa ada makna atau alur cerita yang disampaikan. Kemudian fungsi sebagai sarana tontonan, ya. Kemudian sebagai sarana sosial, sebagai sarana pendidikan, dan sebagai sarana terapi, di mana karya-karya ini atau fungsi ini menjadi sebuah tujuan penciptaan sebuah karya tari. Baik, selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya adalah bentuk penyajian tari. Di mana bentuk penyajian tari ini ada yang pertama adalah tari tunggal, yaitu tari yang ditarikan oleh satu orang. Kemudian tari berpasangan itu ditarikan oleh dua orang, sehingga penarinya boleh laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan saja atau laki-laki dengan laki-laki saja. Itu dinamakan tari berpasangan secara bentuk penyajiannya. Kemudian ada tari kelompok, yaitu tari yang ditarikan lebih dari dua orang. Ada 3, 4, 5, dan minimal atau maksimalnya sampai 10 orang. Kemudian ada tari massal. Nah, tari massal ini adalah lebih dari kelompok yang tadi ya. Nah, berarti lebih dari 10 orang. Nah, itu baru dikatakan tari massal dalam bentuk penyajian tarinya. Baik, materi sudah Ibu jelaskan semuanya. Mohon anak-anak dipahami materi-materi yang barusan, slide-slide yang Ibu jelaskan. Kemudian tahap selanjutnya adalah Anda mengerjakan lembar tugas peserta didik atau LKPD. Silahkan Anda diminta untuk menghayal seakan-akan kamu akan nanti ada pagelaran tari atau pentas seni, atau mungkin yang akan kita hadapi adalah event panen karya, ya. Hasil proyek Anda yaitu salah satu sajiannya wajib adalah karya tari. Jadi Anda diminta untuk mempagelarkan karya tari. Setelah mempelajari materi di atas, langkah apakah yang akan dilakukan di awal, ya. Jadi langkah apa yang awal yang harus kamu persiapkan di saat kamu ingin menciptakan sebuah karya tari. Yang kedua, stimulus apa yang akan digunakan? Nah, stimulus ini adalah sebuah rangsangan gerak. Kamu akan terinspirasi dari apa untuk langkah awal dalam penciptaan sebuah karya tari. Kemudian berapa banyak gerakan yang diperoleh dalam tahap eksplorasi. Nah, eksplorasi ini Anda diminta untuk mencoba dari inspirasi yang kamu dapatkan, ide-ide gagasan, kemudian dicoba bergerak, ya. Kemudian laporkan dalam kegiatan kelas saat bertemu dengan gurumu, khususnya Ibu, ya. Nanti next ada waktu kita ketemu, kamu melaporkan hasil-hasil eksplorasi yang kamu ciptakan di luar jam pelajaran. Kemudian tuliskan jawabannya di buku SBK kalian masing-masing. Nah, tuliskan rancangannya, kemudian sinopsisnya dalam buku SBK. Kamu mau mengangkat tari apa, ya? Kemudian kamu sudah mulai merancang eksplorasi gerak-gerakannya. Sehingga minggu depan ketemu dengan Ibu, kamu melaporkan gerakan-gerakan karya tari yang ingin kamu ciptakan, ya, ingin kamu tampilkan, sajikan nanti di pagelaran tari. Baik, mungkin itu saja ya tugas hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu. Semanim, juara.